Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 18 Pekanbaru, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 18 Pekanbaru. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini beliau masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita sama-sama masih bisa berkumpul dalam ruangan ini. Dan selanjutnya selawat beriringkan kata salam kita kirimkan kepada arwah junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, demi tidak memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kita masuk ke acara kita pada pagi hari ini, yang mana acara pertama yakni kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah Ta'ala karena sampai saat ini kita dalam kondisi sehat. Kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka menyaksikan pemaparan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak dari SMP Negeri 18 Pekanbaru. Kita berharap kehadiran kita hari ini bernilai ibadah. Apa yang kita dengarkan nanti menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan baru bagi kita untuk melaksanakan tugas di sekolah yang kita banggakan ini. Salawat salam mari selalu kita hadirkan mengulang Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saya muliakan, pertama sekali terima kasih untuk Bu Desra yang sudah bersemangat dan insya Allah menjadi guru penggerak. Berarti guru penggerak di SMP kita semakin banyak, artinya sekolah kita berkomitmen untuk maju. Tentu dimulai dari kita para guru. Guru tentu dimulai oleh para guru penggerak yang menggerakkan kita semua. Yang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan tentang budaya positif. Saya ada contekan, budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Nanti ada namanya restitusi, bagian dari budaya positif yang mesti ada di sekolah kita. Apa yang menjadi restitusi itu adalah cara menanamkan disiplin positif kepada siswa, yang mana disiplinnya itu ketika ada pelanggaran hukum, pelanggaran aturan, maka yang dibangun dalam budaya positif adalah mengembalikan jiwa anak, mengembalikan semangat anak seperti semula sebelum ada masalah. Itu termasuk bagian dari budaya positif. Semoga dengan kita mengetahui lebih dalam tentang budaya positif ini, diharapkan kita sebagai guru untuk lebih memahami siswa, kemudian memahami tugas sebagai guru, sehingga apa yang direncanakan, apa yang dicita-citakan akan terwujud dengan baik. Selamat Bu Desra, dan tetap bersemangat untuk kawan-kawan nanti tetap bersemangat untuk mengikuti acara ini. Itu saja kita awali acara ini dengan diresmikannya, ditandanya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian
demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutan dan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yakni sepatah dua patah kata dari Ibu Helen sebagai guru penggerak angkatan 4. Kepada Ibu Helen kami persilahkan. Baik, mohon izin Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu Desra yang sudah menjadikan tempat kita ini sebagai wadah untuk kita mengupgrade karakter kita sebagai guru bangsa kita ini. Semoga dengan dilaksanakannya sosialisasi tentang budaya positif, kita sama-sama dapat mengupgrade diri kita menjadi guru yang lebih baik lagi, yang memanusiakan anak-anak didik kita. Pada akhirnya tujuan kita adalah perubahan, Bapak Ibu, perubahan yang akan kita wujudkan bersama. Dan perubahan ini tidak bisa instan. Jadi kita menyatukan persepsi kita bahwa perubahan itu tidak instan dan tidak bisa kita bebankan kepada satu orang. Apabila perubahan itu kita bebankan atau tanggung jawabkan hanya kepada kepala sekolah saja, itu berat. Begitu juga jika perubahan itu hanya kita harapkan dari guru penggerak saja, itu juga berat. Jadi kita semua sama-sama memiliki andil yang sama besarnya untuk sama-sama bergerak menyongsong perubahan itu sendiri. Jadi diperlukan kolaborasi yang cantik antara kita sebagai guru. Jadi dengan dilaksanakannya sosialisasi budaya positif ini, mudah-mudahan kekuatan kita, pijakan kita semakin tegak untuk bisa menerima, menyatukan persepsi dan menerima pentingnya perubahan dalam kita menjalankan tugas kita sebagai seorang guru. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Helen yang telah memberikan sepatah dua patah kata kepada kita semua. Baik, acara selanjutnya yakni langsung saja pada acara inti kita pada pagi hari ini, yakni penyampaian materi oleh Ibu Desra. Kepada Ibu Desra kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan ini guna mengadakan diskusi tentang budaya positif. Kemudian selawat berserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan serinya kita bersalawat, kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 18 Pekanbaru yang sudah menyediakan waktu dan menyediakan tempat untuk disenakan sosialisasi ini, ucapkan terima kasih kepada Bapak Rustam. Terhormat Ibu Helen sebagai guru penggerak angkatan keempat Kota Pekanbaru yang ada di sekolah kita ini. Kemudian yang terhormat rekan-rekan majelis guru yang telah menyediakan dan meluangkan waktunya untuk kita berkumpul di sini. Di mana di sini kita mencoba untuk sedikit diskusi tentang budaya positif. Budaya positif di sini tentu budayanya itu adalah budaya yang baik yang akan kita kembangkan di sekolah kita ini. Di mana budaya positif di sini, kalau salah satunya adalah untuk menuntun siswa supaya menimbulkan atau menumbuhkan siswa yang berkarakter. Di mana nanti apa yang kita biasakan, apa yang kita lakukan itu bisa menjadi pembiasaan. Lama-lama pembiasaan itu bisa nanti akan menjadi sebuah budaya, yaitu budaya yang bisa kita lakukan dari sekolah kita. Untuk menumbuhkan budaya yang baik atau budaya yang positif itu tentu terutama itu harus berada dari dalam diri anak itu sendiri. Harus ada unsur intrinsiknya. Karena kalau seandainya
seandainya kita menumbuhkan itu biasanya kadang-kadang ada rasanya anak itu merasa terpaksa. Jadi sebaiknya budaya positif itu memang tumbuh dari dalam diri anak sendiri, yaitu dari dalam dirinya sendiri. Tapi ada mungkin sebahagian anak yang tidak bisa menumbuhkan budaya positif yang ada di dalam dirinya, sehingga kita sebagai guru juga harus membantu anak untuk menumbuhkan budaya positif itu. Itulah yang disebut adanya unsur eksternal yang berasal dari kita guru. Nah, itu tugas kita sebagai guru adalah sebagai penuntun, menuntun siswa kita supaya budaya positif itu tumbuh di dalam diri anak. Nah, di mana di sini di SMP 18 kita sudah melaksanakannya. Contohnya di pagi hari kita membudayakan 5S: salam, sapa, santun, dan senyum. Di mana pagi hari kita sudah menunggu siswa kita datang ke sekolah di pagar depan sambil bersalaman menyambut kedatangannya, yang tujuannya supaya dia merasa aman dan nyaman di sekolah kita. Berarti tugas kita di sini adalah pembimbing siswa untuk memiliki disiplin yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Berikutnya salah satu atau beberapa contoh budaya positif. Yang pertama mungkin di sini adalah keyakinan kelas. Nah, setiap tindakan atau perilaku yang ada di dalam kelas itu semuanya itu adalah terciptanya sebuah lingkungan yang baik. Bagaimana usaha kita di dalam kelas itu, apa yang kita lakukan di dalam kelas itu, warga kelas itu menjadi pembiasaan. Pembiasaan yang tentunya adalah pembiasaan yang baik. Di mana kita di sini juga harus membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu harus dibuat oleh seluruh warga yang ada di dalam kelas. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak aturan kelas? Jadi di sini tentu kalau kita buat itu adalah keyakinan kelas, itu adalah motivasi dari diri anak itu sendiri di dalam dirinya. Apa yang dibuatnya, apa yang ditulis secara bersama-sama itu berasal dari dirinya sendiri. Tapi kalau kita buat itu adalah aturan kelas, berarti dia akan merasa sedikit terpaksa. Mungkin dia mau melaksanakan, mungkin takut kena hukum, atau dia mau melaksanakan sesuatu yang baik karena mengharapkan reward atau hadiah. Nah, jadi sebaiknya keyakinan kelas itu dibuat oleh guru bersama warga yang ada di dalam kelas itu, yang tujuannya supaya anak tidak merasa terpaksa. Jadi apa yang dibuat, apa yang disepakati itu memang dilaksanakan atau dibuat secara bersama-sama. Jadi nanti bapak-bapak dan ibu-ibu ini bisa untuk membuat keyakinan kelas yang ada di kelasnya masing-masing. Nanti kalau sudah disepakati, boleh ditempel, boleh dalam bentuk poster, boleh di dalam bentuk kartun yang ada tulisan-tulisan keyakinan kelas, supaya mudah diingat dan mudah kembali dilaksanakan atau tidak dilanggar oleh siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, yang berikutnya budaya cara-cara atau langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu harus abstrak. Kemudian keyakinan kelas itu harus bersifat pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat. Kalau terlalu banyak dia bingung nanti. Biasanya keyakinan kelas itu 5 atau 6 buah kesepakatan antara yang ada warga sekolah, yang ada warga di dalam kelas tersebut. Berikutnya, sesuaikan dengan kondisi kelas. Nah, jadi pembuatannya itu semua siswa yang ada di dalam kelas itu harus berkontribusi, harus ikut serta. Jadi tidak ada merasa terpaksa. Oh, ini saya kemarin nggak buat loh, kamu yang nulis gitu. Jadi tidak ada, apa yang ditulis itu memang kesepakatan bersama-sama seluruh warga kelas. Ya, mungkin juga bisa dibantu oleh wali kelasnya kalau itu adalah kesepakatan kelas
atau keyakinan kelasnya. Budaya positif yang selanjutnya yaitu di sini ada contoh kesepakatan kelas. Misalnya selalu menjaga kebersihan halaman sekolah, selalu menghargai dan menghormati, selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong, mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah, meningkatkan disiplin, membudayakan membaca atau terus semangat belajar. Ini hanya beberapa contoh keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas yang mana yang akan dibuat itu ditentukan oleh murid atau siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Yang berikutnya budaya positif itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk hidup. Nah, yang jelas kebutuhan untuk hidup itu yang jelas itu adalah dahulunya adalah kebutuhan primer. Mungkin makan, minum, kemudian sandang atau perumahan, mungkin itu yang paling penting, kebutuhan untuk hidup. Ya, jadi kalau seandainya ada siswa kita misalnya yang terlambat ke sekolah, itu sebaiknya kita tidak memvonisnya. Sebaiknya kita bertanya apa alasannya. Mungkin dia bekerja di malam hari karena keluarganya kurang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dia membantu orang tuanya untuk bekerja. Mungkin salah satu alasannya itu dia terlambat datang ke sekolah. Tapi kita lihat juga dengan kondisi dan situasi anaknya. Mungkin tidak semuanya anak-anak kita yang berusaha memenuhi kebutuhan atau membantu kebutuhan pokok orang tuanya. Yang kedua yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Biasanya kalau kita bertemu dengan anak, ada selalu usaha untuk menarik perhatian kita. Mungkin ada aja tingkah yang dibuatnya sehingga kita menegurnya, sehingga kita menyapanya. Mungkin di sana dia merasa kasih sayangnya tidak dapat di rumah. Jadi kita selaku guru di sekolah juga harus bisa memberikan kasih sayang terhadap anak yang memang di lingkungan keluarganya itu mengalami kekurangan kasih sayang dari keluarganya. Mungkin keluarganya yang sudah berpisah, ibunya yang sudah meninggal, ya dengan segala macam persoalan atau permasalahan yang dihadapi oleh anak. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Bahwa anak itu butuh kebebasan. Makanya di saat kita belajar, kadang-kadang dia itu asik dengan mainannya sendiri. Kita udah capek-capek menerangkan di depan, kemudian dia itu hanya asik dengan memainkan pena, berarti dia itu butuh kesenangan. Siapa saja mungkin butuh kesenangan ya, semua orang butuh kesenangan, bukan hanya siswa kita saja, tetapi kebutuhan kesenangan ini juga perlu kita awasi, kita tuntun, karena biasanya kalau anak yang biasanya membutuhkan kesenangan, dia suka mengambil atau menarik perhatian kita supaya kita menegurnya atau menyapanya. Berikutnya yaitu kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya itu adalah posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada sebagai penghukum. Dimana kalau posisi kontrol sebagai penghukum itu biasanya bisa menggunakan hukum verbal ataupun hukum non verbal. Kalau hukum verbal mungkin kalau dia terlambat, kamu terlambat 10 menit silahkan lari 2 keliling lapangan sepak bola. Nah, itu kan dia merasa itu adalah hukuman yang fisik atau verbal. Kadang-kadang ada juga hukuman itu bersifat non verbal. Misalnya ayo penuhi peraturan ini, ikuti peraturan ini. Awas kalau kamu tidak ikut. Awas kalau kamu tidak bisa. Boleh. Nah, jadi kebutuhan kehukuman itu ada 2, ada yang verbal atau non verbal. Kalau verbal mungkin lebih ke fisiknya, kalau non verbal mungkin itu adalah lebih ke kata-kata. Awas kalau kamu nggak buat, nanti ibu hukum.
Nah, itu kan hukumannya tidak ke fisik tetapi lebih ke kata-kata, ke mentalnya yang kena. Nah, tapi sekarang ini mau hukuman fisik atau mau hukuman kata-kata, tugas kita sebagai guru di sini sebagai penghukum. Bolehkah kita berperan sebagai penghukum? Nah, mungkin tidak ya Ibu Helen ya, tapi mungkin juga tidak semuanya dikatakan kita tidak boleh memberi hukuman atau sebagai posisi sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Biasanya di sini pembuat rasa bersalah itu kita memelankan suara kita seolah-olah anak itu merasa bersalah terhadap apa yang dilakukannya. Kemudian mungkin kita bisa bilang kata-kata bapak kecewa atau ibu kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Nah, itu kan kita nadanya tidak marah, tetapi hanya membuat anak itu bagaimana dia merasa bersalah atas apa yang dilakukannya. Kemudian mungkin juga beberapa kali ibu harus memberitahu kamu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Kita kan tidak dalam keadaan yang suaranya keras, tetapi kita dengan suaranya yang pelan memberitahu ke anak. Maksudnya itu supaya dia merasa bersalah atas apa yang dilakukannya. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, memposisikan diri sebagai teman. Nah, memposisikan diri sebagai teman itu biasanya guru tidak akan pernah menyakiti muridnya dan selalu berusaha mengontrol siswanya untuk persuasi. Hal ini dapat berdampak positif dan juga bisa dapat secara negatif. Mungkin kalau berdampak secara positif, kita sebagai teman, ayo sini ibu bantu. Nah, mungkin dia akan merasa, oh iya, guru ini adalah teman saya. Jadi dia bisa bercerita, bisa curhat dengan kita karena dia memposisikan kita atau kita memposisikan diri kita sebagai teman sehingga anak itu nyaman untuk bercerita. Kemudian ayo ingat, tidak semua bantuan ibu selama ini. Nah, tapi apapun yang kita posisikan diri itu kadangkala anak ada merasa itu adalah hal yang negatif. Mungkin kalau yang positifnya dia bisa bercerita dengan kita tentang permasalahannya, bisa berbagi dengan kita tentang apa yang dialaminya. Tapi kalau seandainya di dalam hal yang negatif, begitu dia merasa kecewa dengan apa yang kita lakukan, dia akan bilang kepada kita, saya pikir ibu ini teman saya. Mungkin karena itu, karena dia merasa kecewa dengan kita. Mungkin dia cerita, curhat, terus kita guru juga secara tidak sengaja memberitahu kepada temanmu yang lain atau rekan guru kita yang lain. Tentu dia tahu, dia mungkin akan kecewa dengan apa yang kita lakukan. Kemudian dia mungkin menganggap kita itu tidak teman lagi, bahkan dia menganggap kita itu hanyalah sebagai musuh. Nah, jadi di sini posisi guru sebagai teman itu bisa berdampak positif atau bisa juga berdampak negatif. Itu tergantung kepada kita guru memposisikan sebagai teman itu seperti apa dan memposisikannya itu sebagai hal yang negatif seperti apa. Nah, itu mengenai posisi kontrol. Kemudian posisi kontrol itu guru adalah sebagai pemantau atau monitor. Di sini ada peraturan-peraturan yang memisahkan hubungan pribadi yang biasanya diajukan, yaitu tentang peraturan apa yang telah kamu lakukan. Ya, di sini kita hanya memantau atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak. Yang kedua, manajer. Di mana posisi kita di sini manajer, minimal itu adalah manajer atau pemimpin yang mengajak siswa untuk bertanggung jawab. Misalnya berperilaku tanggung jawab. Nah, di sini mendukung siswa menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Jadi siswa di sini bisa berkolaborasi dengan guru. Dia merasa di sini itu ada kata-kata seorang manajer yang bisa kita ungkapkan apa yang kita yakini. Misalnya, kemudian apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakini, apa kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu sudah memperbaiki, hal ini menunjukkan tentang apa? Atau bisa juga, apa rencanamu untuk
Di sini seorang manajer hanya mengatur perilaku siswa. Jadi di sini kita hanya mengatur perilakunya, tetapi kita juga bisa membimbing dan mengatur dirinya. Nah, jadi di sini berapa perilaku posisi kontrol seorang guru. Nah, ada kalanya kita berperan sebagai manajer, ada kalanya kita berperan sebagai pemantau, ada kalanya kita berperan sebagai teman bagi siswa atau murid kita. Nah, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini yang dibilang Bapak Kepala Sekolah kita tadi, segitiga restitusi itu cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi yaitu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dengan harapan saat dia kembali ke kelompoknya dia memiliki karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada ciri-ciri segitiga restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Nah, berarti dia di sini tidak menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, yang kedua itu restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Berikutnya, restitusi menuntun untuk melihat diri ke dalam diri. Situasi mencari kebutuhan dasar untuk menindaklanjutinya. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi itu restitusi fokus pada karakter, bukan kepada tindakan. Misalnya kalau ada anak kita yang merasa melanggar peraturan, misalnya eskul kita di sekolah setiap hari Jumat itu adalah wajib pramuka. Paginya dia datang, kemudian pas di jam pembelajaran pramuka atau di jam eskul dia tidak ada. Tentu kita akan mendapat, misalnya sebagai wali kelas, tentu kita akan mendapat laporan dari kakak pembina atau bapak pembinanya. Anak ibu kemarin tidak mengikuti eskul pramuka, tentu kita akan panggil. Mungkin di saat kita memanggilnya itu, mungkin kita bisa mulai dengan kata-kata apa kabar, kemudian kamu tahu nggak kira-kira kenapa ibu panggil kamu ke sini? Nah, kalau dia misalnya jawab tahu bu, kemarin saya tidak mengikuti eskul pramuka, berarti dia sudah merasa bersalah. Nah, jadi kita di situ bisa menguatkan. Nah, semua orang pernah loh melakukan kesalahan, ibu juga pernah. Tapi semua kesalahan yang kita lakukan pasti ada alasan mengapa kita melakukan kesalahan itu. Ayo sekarang misalnya Mawar ceritakan sama ibu kenapa Mawar tidak ikut eskul pramuka kemarin. Nah, mungkin dia cerita, oh saya nggak bisa bu ikut, saya buru-buru pulang karena ada acara keluarga atau ada kegiatan pergi ke tempat keluarga atau ke tempat nenek. Itu bisa kita pancing, oh enak ya dijemput oleh ayahnya, ada acara keluarga, jumpa dengan keluarga, kita bisa pancing seperti itu. Dan nanti kita tanyakan, masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Nah, mungkin dia jawab ingat. Apa yang telah Mawar langgar dari tidak mengikuti pelatihan pramuka? Misalnya tanggung jawab bu. Nah, jadi kalau Mawar tahu Mawar tidak melakukan sesuai keyakinan kelas karena udah melanggar tanggung jawab, solusi apa yang Mawar tawarkan sama ibu? Mungkin bisa. Ya bu, mungkin nanti kalau saya ada kegiatan keluarga lagi, saya minta izin ke kakak pembinanya sebelum saya pulang. Nah, sebetulnya kita eskul pramuka itu bukan tidak boleh tidak hadir. Sebetulnya eskul pramuka itu kalau seandainya ada keperluan, kita juga melihat keperluannya apa, kemudian alasannya apa. Mungkin ada kalanya kita juga memberikan keringanan. Nah, jadi permasalahan yang dihadapinya bukan kita yang memberikan solusinya, tetapi anak itu sendiri yang mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu tentang budaya positif. Kalau seandainya ada diskusi, boleh kita diskusi sebentar tentang materi budaya positif yang ada beberapa buah. Apakah ada diskusi Bapak Ibu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sedikit mungkin apa yang disampaikan oleh Ibu Desra tadi, ada kita yang penghukum ya, sebagai penghukum tadi ya, ada yang sifatnya verbal dan non verbal. Mungkin dalam penyampaian, kalau verbal itu kan lebih kata-kata. Kalau umpamanya awas kamu tidak mengikuti peraturan, kenapa kamu mesti salah? Itu sebenarnya yang verbal. Mungkin tadi Ibu menyatakan bahwa itu adalah non verbal. Kalau non verbal itu kan yang tidak melakukan dengan ucapan berupa fisik, mungkin dia memiting dengan mencubit, ya, atau tadi disuruh lari, ya. Nah itu. Kemudian untuk kita yang sebagai teman, memang seharusnya seperti itu. Kami pun mungkin di guru BK kita sama-sama sekarang ini untuk kedepannya, untuk merubah persepsi bahwa guru BK itu bukan harus ditakuti. Jadi jadikan kita teman. Tadi Ibu juga di akhir menyampaikan bahwa keputusan itu adalah yang terakhir adalah pada siswa. Kami pun seperti itu. Hanya saja memang ada aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama, yang harus memang kadang-kadang kalau menurut program penggerak ini tidak berpihak kepada anak, tapi pada kenyataannya itu harus kita jalankan. Mudah-mudahan untuk kedepannya memang seiring waktu yang seperti dikata Bu Helen tadi tidak bisa instan. Saya pribadi juga kadang-kadang memang ancaman itu tanpa disadari keluar, tanpa sadari kita keluar. Sebenarnya itu juga memang tidak bagus. Hanya itu saja yang perlu kita sampaikan, ya sudah yang yang Ibu sampaikan tadi itu sebenarnya memang sudah mencakup semua, bagus yang kita laksanakan. Dan hanya saja satu Bu yang ingin saya tanyakan, saya mungkin kami yang guru BK ini kan tidak terjadwal. Kalau bisa untuk di semester yang akan datang, kami mintalah untuk bisa masuk ke dalam kelas supaya lebih memahami dan mengenal anak, karakter anak itu. Jadi terkesan bahwa anak-anak tidak, kalau ada masalah baru ke BK, tidak terkesan seperti itu. Kita ingin juga mencoba bahwa kita adalah teman di situ, bahwa kita adalah guru BK sahabat siswa. Mohon ya, atau sepakat untuk dipertimbangkan Pak di semester yang akan datang 1 jam saja untuk di kelas yang kita siswa asuhnya. Terima kasih Ibu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tumini selaku guru bidang studi BK yang sudah memberikan beberapa masukan atau saran, kemudian juga memberikan pertanyaan, karena selama ini memang guru BK tidak masuk ke dalam kelas. Nah, untuk itu langsung saja kita minta kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menjawab pertanyaan ini. Kepada Bapak kami persilakan. Langsung di eksekusi, bukan intimidasi. Baik, menyangkut bimbingan konseling, mungkin yang selama ini ada salah persepsi juga dari guru, dari siswa, bahkan mungkin dari guru BK-nya sendiri, bahwa yang masuk ke ruangan itu hanya anak-anak yang berkasus. Dari dulu begitu. Dan dulu pernah di sekolah kita ini ada jam pertemuannya di kelas. Tak salah saya dulu 1 jam per minggu. Terakhirnya 2010. Nah, ya kan? 2010 di sekolah kita ini dulu ada 3 guru konseling. Bu Rosmayati,
Bu Imrawati, kemudian yang sengkatan dengan saya Bu Ramayanti. Mereka itu berbagi per tingkatnya dulu kan. Tetapi walaupun mereka ada pertemuan di kelas, yang saya katakan di awal tadi, salah persepsi yang selama ini yang masuk ke ruangan itu hanya anak yang bermasalah, padahal seluruh siswa semestinya harus pernah bertatap muka dengan guru konselingnya, tidak menunggu ketika ada masalah. Anak yang berprestasi juga bermasalah sebenarnya. Kenapa? Banyak anak yang berprestasi itu tidak peduli dengan lingkungannya. Untuk mencapai prestasinya yang luar biasa, diabaikan lingkungannya, kurang pergaulan, kurang peduli dengan lingkungan. Yang penting target utamanya prestasi, sehingga itu juga sebenarnya masalah. Ketika dia bersosialisasi dengan kawannya agak bermasalah, ketika bertemu kawannya juga bermasalah. Dengan gurunya juga begitu. Setelah tamat, haram makan kanal dengan gurunya lagi. Nyatanya begitu. Justru yang kenal dengan kita para guru ini anak-anak yang bermasalah, yang dikatakan bermasalah, anak-anak yang punya masalah dan tidak berprestasi. Dan ketika dia selesai, ternyata itu yang punya hubungan baik dengan guru. Itu juga masalah sebenarnya. Oleh karenanya ini yang perlu kita perbaiki, mungkin kita termasuk regulasi di sekolah, kan, bahwa anak-anak yang bermasalah prosedurnya guru mapel, guru wali kelas, konseling dan seterusnya. Itu yang kita tahu. Padahal guru mapel juga dia harus memposisikan dia sebagai konseling. Dia yang pertama. Jadi guru konseling yang sebenarnya itu ketika sudah pada level yang tidak termaafkan, mungkin yang tidak bisa ditolerir, kan? Maka itu lagi salah persepsi lagi, kita sebagai guru mapel asal dan salah, siapa wali kelas langsung bukan wali kelas. Padahal dia di kelas itu bertanggung jawab penuh sebagai memposisikan dirinya sebagai konseling. Maka saya berani berkata ketika ada forum resmi seperti ini, kebanyakan di negeri ini hanya adalah pengajar. Masih sedikit yang berprofesi sebagai pendidik. Kalau pengajar di mana saja bisa, semua orang bisa mengajarkan, tapi belum tentu dia juga bisa berstatus sebagai pendidik. Siapa pendidik? Pendidik tidak hanya kaku di ruangan seperti ini, di luar ruangan, di luar sekolah, di luar jam sekolah, setelah selesai dia tamat, dan kapanpun dia memposisikan dia sebagai pendidik. Maka apa yang berkaitan dengan siswanya, dengan mantan siswanya, dia akan peduli. Tapi kalau pengajar, habis jam belajar ya sudah, selesai saya, tidak ada hubungan lagi. Hubungan kita end. Itu yang salah persepsi. Mungkin ini juga yang perlu kita perbaiki, terutama di sekolah yang kita cintai ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawabannya dari pertanyaan Bu Tumini mudah-mudahan memuaskan. Sesuai yang dibilang, insya Allah akan ada ya Ustadz ya, akan ada si guru BK akan masuk ke dalam kelas karena kita udah punya 2 guru BK. Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan atau kita diskusi lagi? Kalau tidak ada, demikian pemaparan yang saya sampaikan tentang budaya positif. Kemudian saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak pada tempatnya. Terakhir saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desra yang telah memberikan materi yang sangat baik kepada kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Desra tadi bisa kita laksanakan dalam kehidupan di sekolah kita. Demikianlah acara kita pada siang hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kita fotonya? Sini. Di atas sini balik ini ya Pak. Iya, boleh. Marger. Enggak ada semuanya lagi. Semua.
Ya, setuju ya. Serta lagu Ahmad Dhani ya. Lawan 3. Cabut aja lah kata Pak Dadan itu. Ya, Ya, Ustaz dulu. Yang kemudian loh. Situ. Dia aku psikolog. Nampak di sini. Nah, itu mau. Atasnya, Dek. Nah. Boleh, Man. Ya, gua atur belum, Dek. Tunggu. Nanti masuk buat time-nya apa 10. Pakai flashnya. 1, 2, 3, oke. Ganti gaya. Gaya apa nih, Pak? 1, 2. Jadi bene. Gini, apa hebat. 1, 2. Bunda kayak ketinggian ya, Bun? Bukan, Dek. Mau juga kami berdua yang pengen. Hebat. Sini geser sini. Oke. Belum. Udah pas. Udah, oke. 1, 2, 3. Gerak ini kan apanya kan? Ya. Ganti gaya. Oh, bisa 1, tuh. 2, Jangan kepala stem ya. 3. Tunggu, tahan. Gelap tadi. 1, 2, 3. Ganti gaya. Ya, apa lagi? Habis terasi lagi. Iya, rasa dah. 1, 2, 3. Oke.